Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar live study yang dikasihi Tuhan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kuat buat kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di kitab Roma sekarang pasal yang keempat ayat 1-12. Nah, kitab Roma pasal 4 ya sampai 6 khususnya, atau sampai 10 lah. Ini lumayan sulit Saudara ya. Tapi mari kita bedah pelan-pelan sekarang 1-12. Nah, dalam kesempatan ini saya juga agak sedikit berbeda. Kalau biasa saya ayat per ayat ya. Nah, enggak. Kalau kali ini saya akan baca dulu 1-12 keseluruhan, baru kita membahasnya. Oke. Roma 4 ayat 1-12. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Perhatikan kita. Jadi kembali lagi Paulus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi ya, yang sudah mengenal Kristus, karena ini surat pengenalan, sekaligus juga untuk orang yang belum mengenal Kristus kalau mereka membacanya atau diberitahu oleh orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Kristus. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tidak bersunat? Ya. Orang bersunat adalah orang-orang Israel, orang tidak bersunat adalah bangsa-bangsa lain. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Perhatikan nih baik-baik. Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Jadi iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran sebelum ia disunat. Perhatikan baik-baik semua konteks ini. Ini menarik sekali. Ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Iman yang ditunjukkannya. Ya. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan juga kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka bukan hanya bersunat, tetapi mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini seringkali disalahartikan. Ya. Disalahartikannya gimana? Ketika dari atas dikatakan jika Abraham dibenarkan karena perbuatan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, ya. Tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi intinya ayat-ayat ini mau mengesankan bahwa kita itu tidak perlu perbuatan baik, ya, untuk diselamatkan. Kita tidak perlu perbuatan baik untuk diselamatkan. Ya. Nah, saudaraku, statement ini terus terang dipropagandakan atau sangat populer setelah zaman reformasi. Baik,
Saya tidak mendiskreditkan satu aliran manapun ya, tetapi kita hanya mau secara objektif ya. Karena perkataan itu apakah sesuai dengan Roma 4 ini? Pertama-tama kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apa sih perbuatan yang dimaksud? Karena antitesa dari statement yang tadi saya katakan, banyak orang berpikir kita nggak perlu berbuat baik, kita nggak perlu nolongin orang. Selalu dibenturkan kembali lagi iman dan perbuatan. Ini jadi dipisahkan jauh-jauh, saudara. Nah, ini yang perlu kita bedah. Dan pandangan ini yang keliru. Iman dan perbuatan itu sekali lagi berkali-kali saya katakan perbuatan baik secara umum ya. Itu bukan untuk dibenturkan. Orang yang berusaha membenturkan iman dan perbuatan baik, itu ibaratnya orang yang membenturkan, ya, lebih sayang bapak atau ibu, atau coba lihat, ya. Ini kan pertanyaannya yang error, pertanyaannya yang salah, ya. Sayangan ayah atau ibu itu kan bukan hal yang dibenturkan. Ya. Ini biasa banyak orang tua bikin kesalahan itu. Ntar si mama tanya sama anaknya, sayangan papa atau mama? Nanti si papa tanya, sayangan papa atau mama? Itu pertanyaan terfatal menurut saya yang ditanyakan orang tua kepada anak. Karena itu bukan untuk dikontraskan atau bukan untuk dibanding-bandingkan. Sama aja kalau si anak juga tanya sama mamanya, sayangan aku atau koko atau cici? Sayangan aku atau kakak atau adik? Itu kan bukan untuk dipertentangkan. Nah, baik, kita kembali lagi ke sini. Saya kasih gambaran besar dulu, saudara ya. Perbuatan apa yang dimaksud? Ya. Kata perbuatan di sini ergon, yang juga bisa berarti pekerjaan, works. Makanya selalu digunakan kata works dalam Alkitab bahasa Inggris. Nah, kita jelas ya, ini konteksnya dari ayat, dari pasal yang kedua yang kita udah bahas panjang lebar berminggu-minggu. Ya. Bahwa mereka sedang berpendapat mereka harus melakukan hukum Musa untuk memperoleh kekekalan. Itulah pandangan semua orang Yahudi. Jadi sekalipun mereka udah terima Kristus, mereka tetap berpikir demikian. Hukum Musa tetap harus dijalankan oleh mereka. Dan latar belakangnya kalau kita ingat sejak Kisah Rasul 15, mereka punya kecenderungan memaksakan hukum Musa tersebut untuk dipaksakan kepada orang-orang asing supaya beroleh keselamatan. Saya beri catatan lagi di sini. Keselamatan di sini bukan soal bicara mati masuk surga atau neraka. Again, that's not a biblical concept. Ya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di surga. Manusia diciptakan untuk hidup di bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Maka ada istilah teosis. Keselamatan itu manusia menyatu kembali dengan Allah. Kekekalan itu di mana manusia bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau soal konsep masuk surga neraka, itu bahasa agama, saudara. Bahasa kekristenan, saudara tidak akan menemukan Tuhan mengkontraskan surga dan neraka. Itu bahasa agama. Tuhan selalu menyandingkan surga dan bumi. Surga adalah alam metafisik. Kalau saya katakan metafisik berarti di luar nalar kita. Ya, di luar nalar kita. Jadi kalau dikatakan tempat pun jangan berpikir ada ruang dan waktu, sebab Tuhan di luar ruang dan waktu. Surga dan bumi, apa yang ada di surga dimanifestasikan di bumi. Bumi yang lama gagal, nanti di bumi yang baru. Dan Yesus Kristus secara fisik memerintah di sana. Disitulah manusia kembali menyatu selamanya dengan Tuhan. Makanya langit yang baru dan bumi yang baru. Teosis. Nah, kembali lagi. Mereka mau memaksakan untuk berteosis itu, untuk memperoleh keselamatan yang adalah kembalinya manusia ke gambar Allah.
Mereka harus melakukan hukum Musa. Ini yang ditentang oleh Paulus. Jadi maksud pekerjaan di sana ya, atau maksud perbuatan, Abraham tidak dibenarkan karena perbuatan. Maksudnya Abraham tidak dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Musa. Ya Musa aja belum ada kok. Ya. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa bukan hukum Musa yang ia taati, tetapi hukum Kristus. Nah ini, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Karena Kristuslah yang menggenapi seluruh hukum Taurat, hukum Musa, dan dialah yang menebus manusia. Hukum Musa tidak pernah menebus manusia. Kristus yang menebus manusia. Dalam hukum Musa, penebusan itu dilambangkan dengan domba. Yesus yang menggenapi sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi sekali lagi, perbuatan yang dibicarakan Paulus itu bukan perbuatan baik yang kita lakukan menolong sesama. Bukan itu konteksnya. Bukan itu konteksnya, sekali lagi. Jangan selalu dikontraskan ke arah situ. Perbuatan yang dibicarakan Paulus adalah perbuatan melakukan hukum Musa. Jadi Abraham tidak dibenarkan menurut perbuatan, artinya perbuatan hukum Taurat. Ini gak ada urusan dengan perbuatan baik Anda menolong sesama. Nah, mengapa Paulus menggunakan Abraham di sini? Sebab Paulus ingin menyoroti, hei orang Yahudi, kamu jangan eksklusif sendiri menganggap keselamatan hanya ada di kalian. Abraham sudah dianggap benar sebelum adanya hukum Taurat. Jadi kamu jangan memaksakan orang-orang non-Yahudi untuk melakukan hukum Taurat agar beroleh keselamatan, berteosis dengan Tuhan. Abraham tanpa hukum Taurat itu diselamatkan. Maka orang-orang percaya sekalipun non-Yahudi itu juga akan diselamatkan tanpa hukum Taurat, sebagaimana Abraham juga diselamatkan tanpa hukum Taurat. Itu loh konteksnya. Itu loh titik tekannya Paulus tuh di situ. Ini bukan perdebatan teologi iman dan perbuatan, saudara. Bukan, sama sekali bukan. Sekali lagi, abad 1, abad 2 gereja mula-mula tidak ada yang mempertentangkan, karena ini bukan untuk dipertentangkan. Kalau setat abad ke-16 ke belakang mau mempertentangkan hal tersebut, ya terserah. Tapi saya gak mau ikutan. Saya hanya put in the context. Yang dimaksud di sini, kalau Abraham diselamatkan tanpa hukum Taurat, berarti kamu orang-orang Yahudi, kamu jangan memaksakan kehendakmu. Mereka pun dapat diselamatkan tanpa hukum Taurat. Ya. Nah, makanya sebelum Abraham disunat itu ditekankan. Orang-orang Yahudi itu apa? Sangat menekankan sunat. Ingat, yang mereka tekankan itu selalu perbuatannya itu loh, tanpa mengerti esensi. Nah, Paulus kan bilang, Abraham dibenarkan sebelum ia disunat. Jadi kamu gak perlu memaksa orang-orang non-Yahudi yang percaya Kristus juga disunat. Betul Abraham disunat, tapi sunat itu sebagai tanda. Abraham dibenarkan dulu, sebagai tandanya ia dimeteraikan, tanda perjanjian bahwa ia dipilih Tuhan menjadi bapa banyak bangsa, serta menjadi materai pengingat bahwa ia dan kaum keturunannya hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik, saudara. Ini loh yang Paulus sedang menekankan tuh itu. Kamu paksain bangsa-bangsa lain disunat. Abraham dibenarkan sebelum ia disunat. Bukan karena melakukan perbuatan sunat itu. Itu kan bagian dari hukum Musa. Abraham dibenarkan tidak. Sebelum disunat Abraham sudah dibenarkan. Maka dengan hal yang sama juga, tanpa disunat orang-orang Gentile non-Yahudi juga bisa dibenarkan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kita harus paham, saudara. Jangan baca ayat ini cuma diambil sepotong terus kita mikir. Enggak, kita mesti lihat dari konteksnya Paulus tuh ngomongin apa dari pasal-pasal sebelumnya. Kalau Abraham dibenarkan sebelum adanya hukum Taurat, maka saudara dan saya, kita kan bukan orang Yahudi. Saya turunan Chinese. Mungkin saudara ada yang nonton turunan Jawa, turunan Manado, turunan Ambon, turunan Papua. Bule, apapun itu.
Anda bukan orang Yahudi, saya bukan orang Yahudi. Kita pun akan dibenarkan tanpa hukum Taurat. Tapi kita harus tunduk pada hukum Kristus. Abraham dibenarkan karena kesetiaan dia pada apa yang Tuhan perintahkan. Saya garis bawahi lagi. Abraham dibenarkan karena kesetiaan dia pada apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita juga dibenarkan karena kesetiaan kita mentaati Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan sama kita, kita taati. Itulah dasar kita dibenarkan. Dasar penebusan kita adalah darah Yesus. Dasar kita dibenarkan adalah kita mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Tentu dengan penebusan Kristus, ya, Kristus memikul seluruh dosa kita, menebus kita dari dosa, ya, memberikan status yang baru sebagai anak Allah, maka kita harus mentaati apapun yang Tuhan katakan. Nah, kalau kita mentaati ini, jangan dikatakan, oh perbuatan dong, loh, itu gagal paham namanya, ya. Ingat ya, iman dan kesetiaan itu nggak bisa dipisah. Makanya iman itu pistis, kesetiaan itu pistos. Akar katanya aja sama. Zaman dulu nggak ada huruf vokal, saudara. Ini kan baru ditambahkan kemudian. Makanya saya katakan iman dan kesetiaan melakukan apa yang Tuhan perintahkan tidak bisa dipisahkan. Itu koin dengan dua sisi. Makanya Yakobus mengkritik keras orang-orang Yahudi pada saat itu. Kamu mengaku beriman, perbuatanmu gak sesuai. Tunjukkan imanmu yang sesuai dengan perbuatanmu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Itu bukan Yakobus sedang menentang Paulus. Enggak ada urusan. Abraham dibenarkan karena kesetiaannya pada apa yang Tuhan perintahkan. Kita juga dibenarkan karena kesetiaan kita mentaati Tuhan. Nah, lihat ya. Abraham dibenarkan, dinyatakan benar dan mempertahankan kebenarannya melalui imannya. Kesetiaannya kepada apapun yang Tuhan katakan. Ini belum ada hukum Musa. Ketika hukum Musa datang, orang Israel dibenarkan, dinyatakan benar dan mempertahankan kebenarannya dengan melakukan apapun yang hukum Musa katakan. Nah, tapi dengar baik ini, setelah Kristus datang, kita dibenarkan, dinyatakan benar dan mempertahankan kebenarannya karena kita setia mentaati hukum Kristus. Ini loh intinya tuh di sini teologi Paulus. Intinya Paulus mau menentang orang-orang Yahudi yang memaksakan melakukan hukum Musa kepada orang-orang Gentile atau non-Yahudi. Paulus berargumen, Abraham dibenarkan sebelum ia disunat, sebelum ada hukum Musa. Dia dibenarkan, dinyatakan benar, mempertahankan kebenarannya melalui imannya yang ditunjukkan dengan kesetiaannya kepada apapun yang Tuhan katakan. Setelah ada hukum Musa, bangsa Israel dibenarkan, dinyatakan benar, mempertahankan kebenarannya dengan melakukan apa yang ada dalam hukum Musa. Tetapi setelah Kristus datang, kita, saudara dan saya, dibenarkan, dinyatakan benar dan mempertahankan kebenarannya karena kita setia mentaati hukum Kristus. Itulah sebabnya kuncinya Roma 1 ayat 16. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, sentralnya di situ. Bahwa sekarang hukum Kristus. Ya, sebab dalam hukum Kristus itu sudah ada seluruh nafas hukum Taurat juga di dalam hukum Kristus. Ya. Nah, jadi jelas ya di sini iman dan kesetiaan jangan dipisah, tadi saya katakan. Apa yang dihadapi Paulus saat itu? Orang Yahudi menuntut semua orang, termasuk Gentile, melakukan hukum Musa. Tetapi Paulus katakan enggak. Untuk Gentile, untuk orang non-Yahudi, mereka perlu setia kepada apapun yang Tuhan katakan. Bukan kepada hukum Musa. Ya, dengan aturan-aturannya itu. Jadi dalam perikop ini, sekali lagi, Paulus hendak tekankan, bukan tidak perlu berbuat baik.
Tetapi contohlah Abraham, apapun yang mentaati apapun yang Tuhan katakan. Itulah yang menjadi dasar iman Abraham. Kalau Abraham tidak mentaati apa yang Tuhan katakan, ia nggak akan jadi bapak orang beriman, saudara. Sebab iman yang tidak terefleksi dari perbuatan itu hanya fantasi. Sekali lagi, jangan dikontraskan satu koin dengan dua sisi mata uang. Yang harus kita ikuti adalah jejak iman Abraham, ya, di ayat yang ke-12, ya. Makanya kita mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita semua, baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Artinya apa jejak iman Abraham? Mentaati apapun yang Tuhan katakan. Nah, hal ini senada dengan yang Tuhan katakan sendiri dalam Yohanes 8 ayat 39. Ingat konteks Yohanes 8, orang Yahudi itu kan punya kebanggaan bahwa mereka adalah disebut anak-anak Abraham. Pada saat Tuhan berkata di ayat 32, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Dia bilang, apa? Kami bukan anak perbudakan, kami anak Abraham. Bapak kami Abraham, mereka dengan bangga itu. Oke, tapi kata Tuhan Yesus bilang gini. Ini kan jawab mereka ialah Bapa kami Abraham. Kata Yesus kepada mereka, lihat ini, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan. Ergon lagi keluar. Pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan yang mentaati apapun yang Tuhan katakan. Nanti dikonfirm lagi di Ibrani 11, saudara bisa kulik, saudara akan menemukan. Abraham dipanggil, dia keluar ke negeri yang tidak pernah ia tunjuk. Waktu dia dijanjikan punya anak, dia tetap harus percaya walaupun sudah usur usianya. Sarah juga sudah mati haid. Tapi Abraham tetap setia mengiring Tuhan. Waktu Tuhan minta sembelih Ishak, dia juga berjalan. Itu ketaatan Abraham, menunjukkan imannya, dan itulah dasar ia dibenarkan. Sekali lagi, jangan mengkontraskan. Pasal 4 ini nggak ada urusan dengan perbuatan baik saudara menolong sesama atau apa. Konteks yang dibahas Paulus adalah mentaati hukum Musa. Dan Paulus sedang ingin menekankan keselamatan juga untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel tidak perlu merasa eksklusif dan tidak perlu memaksakan orang-orang juga melakukan hukum Musa. Tapi yang benar adalah keselamatan disediakan untuk semua orang. Sebab Injil yang menyelamatkan, Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kita dibenarkan karena kita mentaati hukum Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur biar Tuhan yang matraikan kebenaran ini dalam hati anak-anak-Mu. Kami percaya kami dibenarkan karena kami melakukan hukum Kristus. Karena kami melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Kalau saudara belum punya tempat beribadah, saudara yang tinggal di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya undang untuk bersama-sama ibadah di Wang Plaza lantai 2 setiap hari Minggu jam 10 pagi. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.